Sementara itu, pemirsa, pihak Kementerian Luar Negeri lewat Direktur Perlindungan WNI dan Kemenlu Yuda Nugraha mengatakan, kasus kematian ADP ini jangan dikaitkan dengan kasus TPPO yang saat ini tengah jadi spekulasi masyarakat. Hal itu diungkapkan Yuda pada saat hadiri pemakaman ADP di Bantul, Yogyakarta pada Rabu kemarin. Yuda mengonfirmasi memang sebelumnya ADP sempat masuk dalam kasus tindak pidana penjualan orang sebagai saksi. Dirinya memang dikenal kerap menangani kasus TPPO. Sebelumnya ia pernah menangani tugas perlindungan WNI dan TPPO untuk wilayah selain Asia Tenggara dan Timur Tengah. Almarhum juga pernah menangani kasus TPPO di Jepang, namun kasusnya telah selesai. Rencananya akhir bulan ini ayah dua orang anak ini akan berangkat ke Finlandia untuk menjadi diplomat di negara tersebut. Namun justru maut yang menjemputnya dengan meninggalkan istri dan dua anak yang masih kecil. Saya pernah dulu ya. Pernah, tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi menangani kasus tadi evakuasi di Turki. Sebelumnya, pemirsa, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Korban ditemukan tak bernyawa usai sang istri curiga lantaran korban tak kunjung merespons saat dihubungi. Selasa siang, seorang diplomat fungsional muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas di kamar kos miliknya yang terletak di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yakni seluruh wajahnya tertutup lakban. Jenazah korban tengah terbaring di kasur yang ditutupi dengan selimut. Korban ditemukan telah merenggang nyawa usai sang istri curiga lantaran korban tak kunjung merespon saat dihubungi. Istri korban kemudian meminta penjaga kos-kosan mengecek apakah korban berada di kamar atau tidak. Penjaga lantas meminta bantuan tetangga sekitar untuk mengecek ke kamar korban. Karena tak kunjung ada jawaban dan curiga, penjaga lantas membuka paksa kamar korban. Korban kemudian ditemukan tak bernyawa di balik selimut yang menutupinya. Atas kejadian ini, penjaga kos lantas menghubungi pihak kepolisian untuk kemudian menyelidiki dan mengungkap kematian korban. Kematian korban yang mendadak dengan kondisi mengenaskan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Pemakamannya pun diiringi isak tangis keluarga dan kerabat. Korban dimakamkan di pemakaman Sunten, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu sore. Korban dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan cerdas. Dirinya rencananya akan ditempatkan di KBRI Finlandia pada akhir Juli 2025. Selama bertugas, korban dikenal memiliki sifat pekerja keras, berdedikasi, dan suka menolong. Tim Liputan Berita 1.